6 cara sehat ala Rasulullah SAW, berikut tambahan 1 dari saya. Jadi 7 langkah. Yang pertama, catat, mulai hari ini jaga makan. Bagaimana cara jaga makan? Makan jangan berlebihan. Yang kedua, jangan makan malam. Stop makan sebelum Isya, Pak. Kalau sekali-sekali boleh nggak? Boleh. Kalau sekali-sekali makan mungkin karena terpaksa ada kondangan, ya jangan makan malam itu langsung tidur. Ya, minum air putih hangat. Jangan udah makan malam minumnya teh, jangan. Minum air putih hangat. Ya. Tapi usahakan jangan makan malam. Bukan langkah ketiga. Cara jaga makan ada 4 cara. Yang pertama, makan jangan berlebihan. Yang kedua, jangan makan malam. Yang ketiga, kurangi 6 putih. 6 putih itu apa? Nasi putih kurangi, ganti sama nasi merah. Gula pasir jangan dimakan, ganti sama madu. Kalau enggak, apa tadi, gula aren, better lah, lebih baik daripada gula pasir. Putih yang ketiga, kurangi santan, makanan olahan dengan santan. Nasi uduk memang enak, Pak. Nasinya mengandung santan. Temennya nasi uduk, bakwan. Temennya bakwan, mie. Temennya mie, kerupuk. Karbohidrat semua itu, Pak. Mana proteinnya? Ada proteinnya, telur setengah potong. Minumnya es teh manis, gula pasir 3 sendok. Wah, mantap nasi uduk. Karbohidrat, inilah karbohidrat gampang teroksidasi. Karbohidrat yang digoreng itu, karbohidrat yang dengan santan itu gampang teroksidasi. Ya. Jadi kurangi santan, kurangi tepung. Kalau perlu ya jangan makan tepung, enggak apa-apa. Ya, tapi kalau ya pengen makan tepung itu ya kurangi. Tepung itu apa? Yo, cireng, bakwan, mendoan, kerupuk. Tempe sehat, tapi setelah ditepungin digoreng jadi enggak sehat, Pak. Oh, tempe itu makanan paling sehat loh. Mengandung probiotik, bagus untuk pencernaan. Makanya Dokter Jadul Akbar mengkampanyekan makan tempe itu direbus. Nggak enak, Dok. Loh ya emang yang begitu. Dibacem masih boleh. Boleh, Pak, dibacem atau yang jangan digoreng. Ya. Terus yang terakhir tadi, jangan minum susu sapi olahan. Kurangi garam, itu 6 putih. Itu cara jaga makan yang ketiga. Cara jaga makan yang keempat, makanlah yang halal dan thoyyib. Boleh nggak makan sate kambing bagi yang kena hipertensi kolesterol? Boleh, rugi, Pak, nggak makan sate kambing. Tapi jangan lebih-lebih. Jangan lebih dari 10 tusuk. Kalau lebih dari 10 tusuk ya nggak thoyyib namanya. Gitu. Yang halal, makanan yang halal. Ya, oke. Itu cara jaga makan. Kalau bicara cara jaga makan Rasul ya panjang nanti ceritanya. Tapi cukup 4 cara jaga makan. Langkah kedua, tadi baru langkah pertama. Langkah kedua, jangan tidur larut malam. Ya, jangan tidur larut malam. Tapi dengan syarat tanpa cahaya lampu. Fatimah radhiyallahu anhu bercerita kepada para sahabat Nabi, apa kebiasaan Nabi Muhammad sebelum tidur? Ternyata Nabi selalu mematikan sumbu-sumbu api di rumahnya. Nabi tidak pernah tidur dengan cahaya. Ternyata hari ini ketemu jawabannya. Setelah 1400 kemudian ada penelitian. Tubuh manusia ini memiliki hormon melatonin. Fungsi dari hormon melatonin, pertama, membantu proses antioksidan, produksi antioksidan. Yang kedua, membantu meningkatkan imunitas. Dan ketiga, hormon melatonin berfungsi untuk tidur kita menjadi lelap tidurnya, nyenyak tidurnya. Itu bisa diproduksi manakala gelap gulita. Kalau ada cahaya lampu, hormon melatoninnya tidak dapat diproduksi. Itu jawaban. Jadi nggak bisa disepelekan, tidur dengan cahaya, bangun tidur, pegel-pegel semua badannya. Tapi kalau dengan lampunya nggak ada, insya Allah tidur kita nyenyak. Yang ngajarin siapa? Ya Nabi Muhammad. Itu langkah kedua. Langkah ketiga, minum air putih yang cukup, Pak. Tidak boleh kurang, tidak boleh berlebihan juga. Jangan lebih dari 4 liter, jangan kurang dari 1,5 liter. Tapi dengan syarat malam hari menjelang tidur jangan terlalu banyak minum. Mau tidur minum 2 gelas, ginjalnya malah rusak. Tapi bangun tidur boleh minum 2 gelas. Sampai maghrib minimal 10 gelas.
Itu cara langkah ketiga. Langkah keempat, puasa, Pak. Lakukan puasa secara rutin. Insya Allah untuk materi puasa saya skip dulu ya, Pak, karena nanti akan ada manasik kesehatan kedua, tahap kedua, mudah-mudahan di masjid ini lagi di bulan Ramadan tahun depan. Tapi materinya puasa, manfaat puasa dari sisi kedokteran holistik. Ya, nanti tinggal pengurus masjid berhubungan dengan tim kami, karena memang waktu bulan Ramadan sangat sempit, saya hanya bisa memberikan manasik selama 20 hari pas bulan Ramadan. Ya. Oke, itu lakukan puasa langkah keempat. Ya, puasa bukan hanya menyehatkan fisik tapi juga menyehatkan pikiran dan jiwa kita. Langkah kelima, di dalam tubuhmu ada segumpal daging, dan jika segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuhmu. Tetapi jika segumpal daging itu sehat, sehatlah seluruh tubuhmu. Sesungguhnya segumpal daging yang dimaksud Rasulullah itu apa? Hati kita, bukan liver ya, tapi perasaan kita, hati kita. Makanya langkah kelima, ingin sehat, jaga hati. Kata siapa? Ajim. Jagalah hati. Obat penyakit hati, mau tahu? Mau tahu? Tanya Opik. Nah, itu jawaban. Tombok hati. Ada 5 perkara. Menjaga hati penting, Pak, karena banyak hari ini orang stres, orang takut berlebihan, orang marah-marah. Nih, saya perlu sampaikan di sini. Orang marah 5 menit, marahnya hanya 5 menit, kesalnya hanya 5 menit, daya tahan tubuh kita menurun 6 jam, Pak. Rugi, Pak. Marahnya hanya 5 menit, daya tahan tubuhnya turun 6 jam. Kemarin ada jemaah, mohon maaf harus saya ceritakan ini. Ada jemaah pakai kursi roda kena stroke, datangnya terlambat. Saya sudah sampaikan jam 3 close, karena yang datang rame. Datangnya setengah 4, tidak dilayani oleh staf saya, marah-marah. Ya, pada akhirnya saya ajak masuk ke ruangan saya ajak ngobrol baik-baik. Kenapa Bapak marah-marah? Saya kan stroke, Dok, harusnya didahulukan. Loh, yang lain ngantri loh, Pak, saya bilang gitu. Oh, marah-marah, tambah marah-marah, saya malah tambah dimarahin. Ya, tak suruh pulang. Ya, karena ini stroke-nya itu karena emosi, hatinya yang belum ditata. Yang diobati apanya kalau begitu? Ya, hatinya. Nah, insya Allah, Pak, manasik kesehatan ini bukan hanya selesai sampai di sini. Nanti mudah-mudahan ada narasumber lain. Itu langkah kelima, jaga hati. Langkah keenam, olahraga teratur terukur sesuai umur. Umur sudah 60 tahun jangan main bulu tangkis, Pak. Nanti lututnya rusak, tulang belakangnya rusak. Umur 60 tahun itu cocoknya senam pernafasan, senam tai chi, senam Li Tien Kung, senam Nakashimo. Nah, khusus senam Li Tien Kung saya punya kawan namanya Dr. Indra. Beliau juga sudah mulai belajar pengobatan holistik. Ya, sekarang Masjid Raya Bintaro Jaya sudah punya klinik yang nanti akan kami bantu untuk mengarah ke pengobatan holistik. Tapi karena di sana punya banyak jemaah yang dokter, ya saya kumpulin, saya kasih ceramah, saya kasih edukasi, akhirnya mereka terbuka. Dr. Indra pun sekarang menerima konsep holistik. Beliau menjadi ketua Senam Li Tien Kung Indonesia. Nanti kapan-kapan juga bisa saya datangkan ke sini untuk menjadi narasumber bicara mengenai Senam Li Tien Kung itu seperti apa. Ya, jadi itu langkah kelima, olahraga teratur terukur sesuai umur. Kalau sepedaan boleh nggak? Boleh. Dulu Nabi Muhammad berkuda, Bapak nggak perlu beli kuda, Pak, cukup beli sepeda. Ya, mirip-mirip lah. Ya, jadi seperti itu. Dulu Rasulullah memanah. Tujuan memanah apa? Olahraga memanah untuk fokus, untuk melatih saraf motorik, khususnya motorik. Orang sudah usia tua, ini sudah lemot, sudah mulai gerakannya itu udah mulai melambat, tidak fokus lagi. Yaitu dilatih dengan memanah. Ya, kalau zaman sekarang menembak. Ya, memanah juga. Kemarin juga ada di Bekasi kalau nggak salah, itu ada masjid yang ada lapangan memanahnya ya. Oke, tadi olahraga teratur terukur sesuai umur. Itu langkah ke-6. Jalankan mulai hari ini, Pak. Jaga makan, jangan tidur larut malam, minum air putih yang cukup, puasa, jaga hati,
dan olahraga teratur terukur sesuai umur. Tambahan satu dari saya, medical check up sebelum sakit. Di klinik kami ada 2 alat. Yang pertama adalah Human Resonance Magnetic Analyzer, pemeriksaan organ, fungsi organ lewat gelombang energi, 250 parameter pemeriksaan. Itu kalau di print 30 lembar, bentuknya angka. Alat kedua dengan teknologi baru, 3D NLS Bioscanner, pemeriksaan sel organ dengan akurasi 97%. Tanpa ada efek samping karena tidak memakai teknologi nuklir, dia memakai teknologi gelombang otak.